Kamu tidak gila, tapi kamu mengalami schizofrenia. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang masalah gangguan kejiwaan yang paling dikenal sejak zaman dahulu kala, itu adalah sebenarnya schizofrenia. Jadi, kalau orang dulu mungkin bilangnya gila, tapi sebenarnya gila ini apakah sesuatu yang pasti dikaitkan dengan sesuatu yang tidak nyata, magic, atau mungkin sesuatu yang di luar nalar? Maka kita perlu perhatian pada perkembangan terakhir dari tata laksana pengobatan untuk kasus-kasus schizofrenia. Saya banyak mendapatkan DM mungkin ataupun juga di komen di Instagram maupun di TikTok ini yang mengatakan saya mengalami schizofrenia. Dan menariknya terkadang juga dialami pada beberapa kasus lainnya. Misalnya mengatakan saya mengalami schizofrenia, depresi, bipolar gitu ya. Nah, mungkin teman-teman itu melihatnya dari gejala-gejala. Kalian yang mengalami gejala delusi atau yang disebut waham itu, atau juga mengalami halusinasi, maka kalian mengatakan bahwa saya ini mengalami schizofrenia. Tapi kok dokter saya bilang saya juga mengalami bipolar, seperti kayak ada mood yang tidak stabil, atau jangan-jangan saya juga mengalami depresi. Sepertinya kayaknya saya nggak bisa mengatasi pikiran saya. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan nih sama teman-teman. Karena pada beberapa kondisi, situasi seperti ini biasanya memang terjadi berbarengan. Tapi intinya adalah schizofrenia adalah kekacauan proses pikir terkait dengan peningkatan dopamin di D2 di bagian otak yang berlebihan. Sehingga menyebabkan pasien yang mengalami schizofrenia itu bisa mengalami halusinasi, mendengar bisikan, ada orang yang mau menjahati dirinya, atau menyuruh-nyuruh dia, atau berkomentar tentang diri pasien. Ada juga kondisi seperti ketakutan bahwa orang lain mau menjahati diri pasien, atau si pasien sendiri mengalami pikiran-pikiran bahwa jangan-jangan nanti orang lain ini mau berbuat jahat kepada dirinya. Pada beberapa orang yang lain juga ada delusion of control. Sepertinya tubuhnya itu tidak bisa dia kendalikan, dikontrol oleh kekuatan yang besar dari luar, tapi dia sendiri nggak tahu dari mana kekuatan itu. Atau bisa juga si pasien ketika menonton TV atau berbicara dengan orang lain merasa pikirannya dimasuki dan kemudian diambil atau bisa dibaca pikirannya. Hal-hal seperti ini biasanya ditambah juga dengan kesulitan tidur dan juga bisa sampai berhari-hari kesulitan tidurnya. Lebih dalam lagi, kekacauan proses pikir ini bisa dikatakan oleh beberapa orang sebagai kacau banget pikirannya, ngaco ngomongnya. Nah, kalau Anda mengalami hal ini, segeralah, walaupun baru 1-2 hari, segera berobat ke dokter jiwa terdekat di kota Anda. Karena kasus schizofrenia kalau dikembangkan lebih lanjut lagi bisa jadi masalah buat Anda sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting adalah pengobatan. Karena cuma obat yang bisa membantu pasien schizofrenia. Karena kalau dopamin sistemnya mengalami peningkatan yang luar biasa, itu Anda harus mau nggak mau pakai obat. Harus pakai obat. Nggak ada tawar-menawar. Tidak usah pikir bisa pakai hipnoterapi lah, pakai psikoterapi lah, pakai relaksasi lah, pakai doa lah. Nggak bisa. Kalau Anda memang benar-benar schizofrenia, Anda harus makan obat. Percaya deh, ya. Jangan sampai Anda mendapatkan pengobatan terlambat. Karena semakin Anda terlambat mengobati diri Anda sendiri, kesulitannya adalah nanti susah baik. Ingat, pasien schizofrenia itu kebanyakan dibawa oleh keluarganya, bukan karena keinginan sendiri. Karena pasiennya sendiri tidak merasa sakit. Nah, ini yang menjadi problem. Kenapa pada pasien-pasien schizofrenia, insight atau kesadaran dirinya bahwa dia sakit itu tidak ada, atau sedikit yang ada kesadaran
pengobatannya. Jadi mereka merasa dirinya tidak sakit. Hal-hal seperti ini mungkin yang perlu dipahami sama teman-teman agar jangan sampai keburu parah lah kalau istilahnya. Anda harus segera membantu diri Anda menjadi lebih baik. Dan buat teman-teman atau saudara-saudara yang mengalami gangguan schizofrenia, ajak mereka untuk segera ke dokter. Jangan nunggu mereka mau. Kadang-kadang mereka pasti udah nggak mau. Jadi harus dipaksa untuk berobat segera, mendapatkan pengobatan agar segera dopaminnya lebih stabil dan bisa berfungsi kembali dengan baik. Semakin cepat berobat ke dokter, semakin baik. Semakin membantu dirinya lebih baik, semakin bagus juga kualitas hidupnya. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda pengobatan untuk pasien schizofrenia. Semoga bermanfaat. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa.